Ya, baik. Selamat malam, jemaat semuanya. Juga yang mengikuti acara ini di Google Meet, karena mungkin nggak bisa datang dalam pertemuan jemaat, dan juga mungkin ada yang mengikuti di Facebook. Saya ucapkan juga selamat malam. Baik, ya, seperti disampaikan oleh Pak Diaken Yusias tadi, ini Rabu terakhir di tahun 2021, begitu. Biasanya di akhir-akhir tahun kita sering tanya, siapa di sini yang 1 tahun ini tidak pernah absen kebaktian? Wah, ini kalau begini, tahun ini nggak bisa kita tanya lagi, gitu. Karena kita kemarin mengikuti pembatasan. Tapi puji Tuhan, kita hari ini ya, bisa melanjutkan kembali ya pembelajaran kita. Dan kita akan pakai waktu kita ya 30 menit sampai 40 menit ke depan untuk belajar firman Tuhan. Baik, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mohon pimpinan-Mu kembali ya di dalam kami mempelajari firman-Mu, agar ketika kami belajar firman-Mu ini Tuhan, sungguh kami dapat menarik pelajaran dan mendapatkan kehendak-Mu bagi kami Tuhan. Ya, sehingga kami betul-betul hidup seturut dengan firman-Mu, dengan keinginan-Mu Tuhan. Pimpin kami, dan juga nanti kami akan secara jemaat menaikkan pokok doa. Dan kami serahkan waktu kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, baik. Kita masuk di eksposisi kitab Roma pasal 1 ayat 2, ayat yang ke-12. Ya, kita lanjutkan di ayat yang ke-12 ini. Ya. Di sini Rasul Paulus masih menjelaskan bahwa keinginan dia untuk pergi ke Roma, itu untuk hadir ada di Roma itu supaya apa? Dikatakan di ayat 12, supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama. Jadi sama di KJV juga menerjemahkan hal yang sama, supaya kiranya boleh dihiburkan bersama dengan kamu ya melalui iman kita bersama, begitu. Jadi supaya turut terhibur oleh iman kita bersama. Tentu objek dari iman Rasul Paulus dan jemaat di Roma itu tentu sama. Gitu. Jadi objek iman itu tidak boleh beda. Gitu. Objek iman yang menyelamatkan adalah Tuhan Yesus Kristus. Gitu. Rasul Paulus di 1 Korintus bilang, aku ahli bangunan dan aku meletakkan dasarnya, dan dasarnya adalah Yesus Kristus. Begitu. Jadi Injil yang menyelamatkan itu adalah Injil yang membuat orang berdosa berbalik. Ya, jadi orang berdosa berbalik, tetapi berbalik harus kepada Kristus. Gitu. Kalau dia berdosa, bertobat, berbalik, gitu kan? Berbalik. Tapi tidak kepada Kristus, itu tidak mendapatkan keselamatan. Gitu. Ada nggak orang berdosa, bertobat, berbalik gitu? Ada, gitu kan? Tetapi berbaliknya dia tidak kepada Kristus, berbaliknya kepada iman yang lain. Ini tidak mendapatkan keselamatan sekalipun dia bertobat dari dosa mereka. Gitu. Jadi mengapa? Karena dia berbalik tetapi masih kepada yang salah. Gitu. Jadi
Injil yang benar itu adalah yang menyelamatkan orang berbalik dari dosa dan kepada Kristus gitu. Jadi objek imannya sama. Yang iman yang diyakini oleh Paulus, iman yang diyakini oleh jemaat Roma adalah sama, bahwa diselamatkan itu lewat Yesus Kristus, seperti itu. Lalu bagaimana bisa terhibur oleh iman kita bersama? Itu adalah iman sama, objek iman sama, tetapi tiap-tiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan itu akan mengalami ujian iman yang apa? Berbeda-beda. Gitu ya. Ujian iman yang berbeda-beda. Seperti halnya waktu kita diselamatkan, gitu. Jalan kita diselamatkan itu tiap-tiap orang bisa apa? Bisa berbeda-beda, gitu. Makanya menyaksikan keselamatan itu belum tentu seragam, gitu. Kenapa? Karena menyaksikan keselamatan tiap-tiap orang bisa berbeda bagaimana cara dia diselamatkan. Gitu. Tentu cara diselamatkan yang Alkitabiah adalah lewat mendengarkan Injil. Karena Roma 10 ayat 17, iman timbul dari apa? Pendengaran, begitu. Ya, jadi setelah pewahyuan selesai ditulis, maka Allah tidak mengirimkan lagi malaikat untuk kasih tahu sesuatu. Kemudian dia tidak memberikan mimpi-mimpi lagi, penglihatan-penglihatan lagi. Jadi itu bukan iman yang akhirnya menyelamatkan, seperti itu. Nah, jadi ujian iman tiap-tiap orang berbeda-beda. Ujian iman tiap-tiap orang berbeda-beda. Dan kalau kita membaca catatan di dalam para pahlawan iman, Ibrani pasal 11, coba kita membaca. Ini juga ada catatan tentang ujian iman yang berbeda-beda. Begitu. Ibrani pasal 11. Dari ayat 30 saja saya membaca. Karena iman, maka runtuhlah tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ayat 31, karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Ayat 32, dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu, ini kata penulis Ibrani, apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi, perhatikan ini, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaiankan kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan apa? Kesaksian. Jadi perhatikan di sini, ini di antara tokoh-tokoh iman ini, Daniel itu kelihatannya yang disebutkan mereka yang menutup mulut apa? Singa-singa.
Tetapi ada yang dikatakan di sini membiarkan dirinya itu dibelenggu, dipenjarakan, mereka dilempari, digergaji gitu. Ada catatan tentang cerita tentang Yesaya, Nabi Yesaya itu dibungkus dengan kulit kayu. Dibungkus dengan kulit kayu. Kemudian dia digergaji dengan kayu itu. Jadi kesaksian ujian iman untuk mereka itu berbeda-beda. Demikian juga jemaat di Roma. Ada ujian yang berbeda. Rasul Paulus sebagai rasul itu juga ada banyak ujian atas iman dia. Mereka ada sekali banyak ujian atas iman dia. Dan saya katakan, kalau Rasul Paulus dia untuk misalnya dia memutuskan untuk mundur, melepaskan iman, gitu. Kalau dia mengingat bagaimana posisi dia sebagai orang Yahudi dulu, tentu dia ada cukup alasan untuk melepaskan iman. Dia ada cukup alasan untuk mundur, begitu. Rasul Paulus menulis bagaimana dia berkata di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-11. Dua Korintus pasal 11 dari ayat 21 bagian B. Tetapi jika orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan berani juga. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Dia bilang apa? Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, 5 kali aku disesat orang Yahudi. Gitu. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkantung-kantung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk apa? Memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang yang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jadi, kalau ada alasan untuk mundur, Rasul Paulus punya cukup banyak alasan untuk mundur. Dia seringkali dikejar-kejar oleh orang Yahudi. Karena dia banyak sekali dia membelokkan iman orang-orang Yahudi untuk berbalik kepada Kristus. Jadi orang Yahudi sangat marah dengan dia. Ada cukup banyak alasan dia untuk mundur. Gitu. Dia kekurangan, dia rasul, dia kekurangan katanya. Kari kedinginan. Ya. Jadi kalau karena kesusahan kemudian orang mundur, Rasul Paulus cukup banyak alasan untuk dia mundur, tetapi dia tidak melakukannya. Dia pernah berkata bahwa jangan sampai aku, katanya,
Setelah aku memberitakan Injil, aku sendiri apa? Ditolak. Maka dengan penuh sukacita dia di dalam 2 Timotius pasal 4 dia berkata demikian. 2 Timotius pasal 4. Ayat 6 dan 7 saya membaca. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah apa? Sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah apa? Aku telah memelihara iman. Dan Rasul Paulus ingin datang ke Roma untuk supaya orang Roma bisa dihiburkan oleh iman dia, oleh kesaksian-kesaksian dia, oleh bagaimana ujian-ujian iman itu dilewati olehnya. Dan tentu Rasul Paulus juga akan mendengarkan bagaimana jemaat di Roma itu melewati ujian-ujian atas iman mereka. Dan bagi Rasul Paulus itu bisa menghiburkan dia. Itu bisa menghiburkan dia. Ya, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ya, memelihara iman. Sekali lagi, iman, objek iman sama, tetapi ujian-ujian iman tiap-tiap orang yang percaya itu pasti apa? Itu pasti berbeda-beda. Gitu. Itu pasti berbeda-beda. Tentu setiap pengalaman iman itu harus diselaraskan dengan Alkitab. Ya kan? Segala pengalaman iman kita harus diselaraskan dengan Alkitab. Kita tidak mungkin lagi punya pengalaman mimpi seperti Yakub mimpi, begitu kan? Mimpi dia lihat tangga naik ke surga begitu, malaikat turun naik, gitu kan? Tentu kita nggak akan mimpi begitu lagi, gitu kan? Atau kita mimpi seperti Yusuf begitu. Yusuf mimpi, gitu kan? Yusuf mimpi, kemudian kita bilang, "Wih, Tuhan kasih saya mimpi seperti kasih mimpi ke Yusuf gitu." Gitu kan? Ya enggak? Enggak lagi. Gitu kan? Nah, kita ada dapat mimpi, kita arti-artikan sendiri. Gitu kan? Itu tidak lagi. Tidak ada mimpi lagi yang dari Tuhan tentunya. Jadi segala pengalaman iman kita itu harus dicocokkan dengan Alkitab. Harus dicocokkan dengan Alkitab. Ya, kita memang malam ini tahun baru, biasanya tanggal 1-nya. Kalau dulu tanggal malam tahun baru kita bikin kesaksian apa? Kesaksian ini khusus hari kita pakai untuk kesaksian, gitu. Ya, kesaksian orang bersaksi, laki-laki perempuan ya silahkan boleh bersaksi, ya kan, untuk memberitahu bagaimana pengalaman imannya, bagaimana ujian-ujian iman dia bisa lewati, seperti itu. Ya. Kadang mahasiswa sering tanya kepada saya, gimana sih awal dari berdirinya GBA Kebenaran? Mereka sering tanya gitu. Mereka sering tanya, gimana sih berdirinya GBA Kebenaran? Begitu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Ini berdirinya GBA Kebenaran ini itu tahun 1999 sebenarnya. 99 begitu. Desember begini, gitu kan.
Ada satu jemaat di Grave pada waktu itu punya rumah di Bekasi. Boleh nggak itu rumah saya dipakai untuk pelayanan? Nah, kebetulan tahun itu saya sudah selesai sekolah. Pas. Ada satu rumah di Bumi Anggrek Blok P nomor 51. Saya masih ingat, dikasih tempat begitu. Desember begini 1999 begitu. Kita ini kan momen gampang kumpulkan orang. Kita waktu itu bikin kebaktian Natal Desember gitu, kumpulkan orang. Gitu. Tetangga-tetangga datang, ada sekitar 30-an orang. 30 orang datang, kemudian dimulailah jemaat itu, kebaktian, belum ada yang dibaptis, jadi jemaat belum dimulai, belum berdiri kan gitu. Nah, tapi kebaktian setelah itu sudah ada terus, gitu. Ada 3 keluarga di komplek itu datang. Semangatnya saya waktu itu untuk gereja cepat berdiri, itu menggebu-gebu, gitu, cepat besar gitu. Singkat cerita, ada masukan bagi saya, kasih pelang nama. Kalau bikin gereja itu kasih pelang nama, gitu. Wah, benar juga nih, gitu kan. Kalau dikasih pelang nama, itu kayak toko gitu kan. Oh, ini ada gereja ya, gitu ya. Orang segera datang gitu. Nah, pikiran saya begitu. Kita bikin pelang waktu itu 3 bulan kebaktian gitu kan, karena yang datang hanya 3 keluarga begitu saja. Pagi-pagi anak sekolah minggu, anak-anak mereka saya ajar sekolah minggu, kemudian habis itu kebaktian dengan ibu-ibunya begitu. Saya masih muda. Kemudian pasang pelang ini di demo orang ya. Jadi saya itu pernah mengalami di demo warga, itu pernah gitu kan. Oh, waktu itu kumpul, turunkan Kak, gitu. Maksudnya pelang nama itu, turunkan Kak, gitu. Kalau enggak, rumah ini saya bakar. Wah. Minta nomor telepon yang punya rumah. Saya kasih, dia teleponan. Yang punya telepon saya. Pak Kurnia, rumah jangan dipakai lagi. Pak Kurnia boleh tinggal di situ, tapi jangan dipakai lagi untuk pelayanan. Karena bisa bayangkan kalau benar-benar dibakar, itu yang kebakar kan bukan satu rumah itu gitu kan. Sederet itu bisa kebakar semua gitu kan. Wah, yang punya nggak izinkan. Ya sudah. Gitu. Ya udah. Pelayanan selesai di situ. Kemudian ada yang kasih informasi ke saya. Pak Kurnia, itu coba kamu sisir pelosok-pelosok Bekasi pinggiran. Gitu. Nanti kamu ketemu banyak orang, mungkin bisa bikin sekolah minggu begitu. Nah, kemudian sempat hati senang ya, di perumahan di Rawakalong itu. Saya datang ke situ, kemudian mau bikin sekolah minggu, orangnya setuju, gitu, setuju, banyak anak-anak itu, gitu, dekat rumah Pak Pasar Ibu sekarang. 2 minggu kemudian saya datang ke situ, gimana kita mulai sekolah minggu? Enggak, rupanya gak jadi. Waduh, sedih lagi saya. Wah, itu sudah sejak ditutup itu udah keliling-keliling beberapa waktu begitu, hari Sabtu begitu. Akhirnya apa? Saya berdoa sama Tuhan Sabtu itu. Karena ingat ayat Alkitab begini, kalau kamu datang ke satu kota, gitu kan. Kalau di kota itu kamu diterima, masuklah, makan, minumlah di situ. Kan begitu. Tapi kalau nggak ada yang menerima, kebaskanlah debu kaki dari kakimu. Gitu. Dan Tuhan tidak akan menanggungkan lagi kepadamu. Wah, ayat itu kan, ingat itu kan. Gitu kan. Ingat ayat itu. Ini Tuhan, saya bilang, Tuhan, ini udah
beberapa kali kunjungan cari-cari orang, nggak ada yang merespon. Ini terakhir ya Tuhan, terakhir. Kalau kunjungan yang hari ini memang tidak ada yang merespon, ya berarti saya mengebaskan debu kaki dari kota Bekasi, saya bilang. Habis berdoa begitu sama teman, pergi ke Bekasi. Dan masih ingat, belokan pertama di Bela itu saya belok ke kiri, tanya orang, di mana orang Kristen. Dan bertemulah dengan keluarga Pak Yohanes. Dan beliau masih ada sampai sekarang dengan kita di sini. Begitu pengalaman imannya, gitu kan. Jadi maka yang mau bikin jemaat, yang mau sudah lulus bikin jemaat, ya pokoknya berdoa saja sama Tuhan. Gitu. Kita pergi ke satu tempat nggak diterima, kebaskan debu kaki, kita nggak salah kok. Yang salah adalah kita berhenti melayani. Gitu. Yang salah adalah kita berhenti melayani. Itu yang salah. Tapi kita pindah tempat pelayanan karena di satu tempat tidak ada yang merespon, tidak ada yang menerima. Kita sebagai yang pelayan tentu tidak tentu tidak salah. Dan ya biasanya mahasiswa yang dengar cerita biasanya, oh ya begitu ya, begitu ya. Gitu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Jadi ujian iman bisa berbeda-beda, iman sama, gitu kan. Kita percaya Tuhan Yesus yang sama. Tetapi pengalaman iman, kehidupan iman, ujian-ujian iman itu bisa berbeda-beda. Gitu. Bisa berbeda-beda. Ya, mungkin ada yang ujian iman, gitu kan. Lewat pasangan hidup. Pernah karena pasangan hidup ya, ini hampir, gitu kan, hampir berbelok. Bisa jadi. Gitu. Karena ada banyak pengalaman bisa berbelok. Gitu. Mungkin ujian iman karena kesusahan ekonomi, gitu. Bisa jadi, gitu. Tetapi sebenarnya di dalam ujian-ujian iman itu Tuhan berkata bahwa di dalam firman-Nya bahwa ujian-ujian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu tidak akan melebihi kekuatanmu. Dan kalau itu diberikan, Tuhan akan memberikan jalan keluar dari pencobaan itu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Jadi saya punya pengalaman itu. Jadi kalau ada mahasiswa gitu putus asa, gitu kan, putus asa, gitu, khotbah kok nggak bisa gitu. Akhirnya meragukan panggilan, gitu kan. Tuhan panggil saya nggak ini? Biasanya saya cerita ke dia. Ya. Saya khotbah pertama itu di kebaktian doa di Grafi, gitu. Itu saya khotbah cuma 5 menit. Gitu. Khotbah cuma 5 menit. Gitu. Jadi khotbahnya cuma pendahuluan sama penutup. Kenapa? Karena nggak gimana ya, grogi begitu segala macam, gitu. Pak Suhento saya turun, gitu kan. Pak Suhento naik. Kurnia kehabisan bahan. Gitu. Itu dia. Kurnia kehabisan bahan. Waduh, saya pulang. Memang waktu itu saya pulang asrama.
Berdoa lagi, Tuhan ini gimana ini saya dipanggil gak nih jadi pelayanmu ini, gitu kan? Khotbah aja nggak bisa, bagaimana? Gitu. Tapi saya ingat lagi, keputusan yang tidak pernah dipersalahkan Tuhan adalah keputusan melayani. Kalau keputusan itu diambil oleh kita, itu tidak akan dipersalahkan Tuhan. Itu saja yang saya pegang. Jadi ini pengalaman iman. Ini pengalaman iman. Bisa menghiburkan yang sedang posisi yang sama, gitu. Maka kadangkala nasihat Tuhan kepada Petrus, ya kan? Engkau akan ditampi. Iblis akan menampi engkau. Tapi jika sudah selesai, Tuhan pesan kepada Petrus, kuatkanlah apa? Saudara-saudaramu. Jadi berbagi pengalaman iman itu yang menguatkan, itu akan menghiburkan. Tetapi kalau mendengar orang mundur, gitu kan, jangankan mundur dari iman, gitu. Jangankan mundur dari yang tadinya percaya Tuhan Yesus, kemudian tidak percaya Tuhan Yesus, itu udah pasti sedih sekali, gitu kan? Sudah pasti sedih sekali. Gitu. Mengapa? Karena kalau orang murtad itu kan Alkitab berkata tidak mungkin apa? Dibaharui sekali lagi. Gitu kan? Tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Itu sedih sekali. Gitu. Ya. Mundur dari iman, berbalik dari iman, dari kebenaran, itu sedih sekali. Jangankan yang begitu. Mendengar orang mundur dari pelayanan. Gitu kan. Kita juga sedih. Seperti Paulus berkata tentang Demas, ya kan. Demas ini sekarang sudah mencintai apa? Dunia. Kita tidak tahu apakah Demas ini murtad dari Tuhan atau tidak. Tetapi Paulus hanya berkata, Demas ini yang tadinya bersama-sama dengan Paulus, yang melayani dengan Paulus, sekarang tidak lagi bersama dengan Paulus. Gitu. Demas ini sudah mencintai dunia ini. Demas sudah mencintai dunia. Itu sedih sekali. Gitu. Itu sedih juga. Jadi mereka yang gagal di ujian iman, mundur, gitu kan. Kemudian makin mundur, itu menyedihkan. Tetapi kalau mendengar kemajuan iman, gitu kan. Kadang di grup hamba Tuhan, gitu, teman-teman penginjil, teman-teman gembala, gitu, sedang membaptiskan orang, gitu kan. Ini di mana sedang membaptiskan orang. Ini orang memberi diri dibaptis. Begitu kita mendengar kabar itu, lihat foto mereka, begitu. Puji Tuhan, gitu kan. Puji Tuhan, kita ikut senang, gitu. Tapi kalau si ini mundur, cuma biasanya kalau si ini mundur nggak diceritakan gitu. Ya, mungkin supaya kita nggak ikut sedih. Teman-teman kita ini si ini misalnya jemaatnya berkurang, mundur gitu, nggak pernah cerita. Gitu. Ceritanya yang maju-maju. Ceritanya maju-maju. Gitu. Supaya kita nggak ikut sedih. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Demikian juga Rasul Yohanes juga punya hal yang sama kalau kita membaca di dalam 3 Yohanes. Bagaimana sukacita dia? 3 Yohanes
Nah, surat Yohanes yang ketiga, ini hanya satu pasal. Kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Dari penatua, maksudnya dari Yohanes, kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ayat 3, sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu, hidup Gayus, dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam apa? Kebenaran. Kalau suami kita kerja, gajinya makin meningkat, gitu. Duitnya makin banyak, yang jadi istri bersuka cita nggak? Hah? Tapi rapat melulu sekarang. Yang tadinya pulang jam 5, sekarang pulangnya ya jam 12 malam. Gitu. Rapat di luar. Gimana? Yang ibu-ibu jadi senang nggak? Itu makin bahaya. Benar nggak? Bisa makin bahaya. Kemudian nggak ada waktu lagi ke gereja. Gitu. Waktu membaca Alkitab bersama sudah tidak ada. Waktu berdoa bersama sudah tidak ada. Sering absen kebaktian. Gitu. Itu bahaya. Gitu. Kita nggak bersuka cita dengan yang begitu. Karena apa? Karena segala hal yang bisa membuat iman menjadi mundur, itu adalah kondisi bahaya dari bahaya kelaparan bahkan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kalau orang berpikir uang segalanya, ya tentu tidak. Memang kita perlu uang. Tetapi kalau menjadi materialistis, menjadi cinta dunia, itu menjadi bahaya. Alkitab berkata bahwa apa? Akar kejahatan adalah apa? Cinta uang. Karena uanglah orang memburu dan akhirnya jatuh ke berbagai apa? Pencobaan. Kita tidak happy dengan kondisi demikian. Karena itu bisa merusak iman. Itu bisa merusak iman. Kondisi kerohanian tentu jauh lebih penting daripada kondisi duniawi. Ya, jadi kita harus punya persepsi kondisi kerohanian itu lebih penting daripada keadaan duniawi. Rasul Yohanes di sini berkata bahwa apa? Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam apa? Kebenaran. Anak-anakku hidup dalam kebenaran. Mendengar bahwa ya, mereka yang tadinya belum diselamatkan jadi diselamatkan, ya, setelah diselamatkan, ya kan, mereka kekeh gitu, mereka kekeh giat dalam pelayanan dan komitmen setia kepada Tuhan, gitu kan, aktif melayani di dalam jemaat, gitu. Kemudian apa, kita mendengar
bahwa dia itu kemana-mana bersaksi, gitu kan? Oh, ini bersaksi, orang menuduh dia fanatik, gitu. Orang menuduh si ini jadi fanatik. Gitu. Kita mendengarnya kalau orang menuduh kita, kamu fanatik, gitu. Kita nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena kalau semakin fanatik di dalam Kristen, gitu, semakin fanatik, semakin alkitabiah seseorang, mungkin nggak dia akan ngebom tempat ibadah orang lain? Hah? Gitu. Nah, nggak mungkin lah. Gitu kan. Karena kalau semakin fanatik, dia akan mengerti Alkitab. Kasihilah apa? Musuhmu. Gitu lah. Kasihilah musuhmu. Berdoalah untuk mereka yang mengutuk engkau. Gitu. Jadi kalau orang dituduh, orang akhirnya, kamu fanatik sekali. Itu, ya kita nggak khawatir. Gitu. Kita nggak khawatir. Justru kalau kita khawatir adalah apa? Dia mulai berpikir universal. Dia mulai berpikir pluralis. Dia mulai berpikir, nggak usah fanatik. Gitu. Nggak usah sangat alkitabiah. Gitu. Kita malah khawatir. Minggu lalu saya sampaikan bagaimana Billy Graham ketika saya sebenarnya harap gitu ada Billy Graham itu ada perkataan dia yang mengcounter jawaban dia ini gitu. Karena ini Billy Graham begitu luar biasa di masa mudanya gitu. Dia banyak membawa orang kepada Tuhan lewat khotbah-khotbahnya, lewat perjalanan misinya lintas negara, lintas benua. Ada banyak orang diselamatkan oleh khotbah-khotbahnya. Tapi ketika dia ditanya, bagaimana pendapat Anda tentang mereka yang tidak di dalam Yesus? Jews, orang Yahudi, Muslim, dan yang lainnya. Billy Graham berkata, I don't judge. Dia nggak bisa menilai, dia nggak bisa menghakimi kemana mereka. Alkitab berkata, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaannya apa? Yang baik. Kalau ada berita, dia menjadi lemah, dia mundur, kita ikut sedih. Tetapi kalau ada berita, dia hidup dalam kebenaran, kita ikut bersuka cita. Karena di dalam Yesus Kristus kita adalah orang yang sedang berjalan menuju surga. Artinya kita akan ketemu lagi di surga. Dan itu adalah sukacita yang kekal. Dan Paulus di sini dia mau datang ke Roma supaya di Roma dia bisa menghiburkan orang Roma dan orang Roma menghiburkan dia. Demikian juga dalam jemaat. Kiranya ujian iman itu bisa kita lewati. Bisa kita lewati. Dan itu menyukakan kita. Mendorong kita. Gitu. Saya selalu ingat ya kesaksian
almarhum Diaken Okto terakhir di tahun baru gitu. Yang dia sambil menangis di masa yang susah, pandemi, kerjaan nggak ada begitu, proyek sana, proyek-proyek banyak belum berjalan, dia menangis. Yang dia tangisi bukan karena kesusahannya, yang dia tangisi adalah dia tidak bisa buat banyak untuk Tuhan. Luar biasa. Ya. Ingat itu, menguatkan kita, menghiburkan kita. Ada orang jemaat kita seperti itu. Tapi kalau ada cerita orang sudah jadi anggota jemaat, kemudian mundur, kita ikut sedih. Baik, biarlah iman kita itu bisa menghiburkan orang lain, gitu. Bukan menyedihkan orang lain. Biarlah kita semua melewati ujian-ujian iman dengan baik. Baik, ya. Ini Roma pasal 1 ayat 12. Supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama. Untuk pembahasan kita sampai di sini, ya, silahkan kalau ada pertanyaan sebelum kita menaikkan pokok-pokok doa kita. Ya, ada? Tidak? Baik di sini maupun yang di Google Meet, begitu. Ya, sekali lagi tentu pengalaman iman kita itu harus kita cocokkan dengan Alkitab. Jangan sampai pengalaman kita ini bertentangan dengan Alkitab, itu pasti salah. Ini Alkitab adalah patokannya. Alkitab adalah patokannya. Jadi kalau Anda dengar kesaksian, cocokkan dengan Alkitab. Kadang kan ada orang kesaksian 40 hari di neraka. Gitu kan. 40 hari di neraka. Nah, ya itu udah jangan dipercaya gitu. Jangankan 40 hari, semenit di neraka aja kita jangan percaya gitu kan. Sedetik di neraka jangan percaya juga. Saya masuk neraka sedetik. Waduh. Jangan dipercaya. Ya, karena Alkitab kan sudah jelas-jelas kasih tahu. Manusia kan ditetapkan mati satu kali. Setelah itu apa? Dihakimi. Udah. Ya kalau belum mati, ya belum masuk neraka lah. Masa mimpi masuk neraka? Itu sudah nggak mungkin. Begitu. Jadi sekali lagi harus disesuaikan dengan Alkitab. Gitu. Dan gereja kita itu tidak melulu kasih ruang kesaksian. Kenapa? Karena kalau melulu kasih ruang kesaksian itu kadang ini jadi apa? Bisa jadi enggak, ceritanya ngarang-ngarang. Gitu kan, ceritanya ngarang-ngarang. Nah, saya ingat cerita Pak Diaken Yusias, gitu kan. Waktu di gereja lama ada kesaksian terus, gitu kan. Giliran Pak Yusias ini dulu nggak ada kesaksian, gitu kan. Setiap pertemuan nggak ada kesaksian, Ditanya terus kan lama-lama nggak enak, gitu. Langsung kesaksian. Dapat penglihatan. 2 anak kunci ya Pak Yusias. Wah, melihat 2 anak kunci. Wah,
Yang tadinya nggak pernah dapat penglihatan gitu kan. Tiba-tiba dapat penglihatan. Satu gereja heboh gitu. Wah, ini apa ini? Dua anak kunci ini. Wah. Ya, ditafsir-tafsirkan bisa macam-macam. Ini ada yang menafsirkan, kalau nggak salah, ini ada dua solusi. Gitu. Wah, ada kunci solusi untuk persoalan gereja. Wah. Ya macam-macam. Saya ingat Gembala Arifan dulu waktu diinjili sama Pak Firman waktu dia masih SMA. Penglihatan melulu Pak Arifan itu dulu. Gitu. Ya, ketemu Pak Firman, katanya minta ditafsirkan. Gitu kan. Dia melihat dua kayu melintang. Katanya. Wah, dua kayu melintang. Wah, gitu. Mungkin Gembala Arifan kalau ingat ini jadi malu dia. Gitu. Masa lalu banyak sekali penglihatan. Tetapi itu tidak alkitabiah. Gitu. Jadi ya orang bersaksi itu mesti hati-hati. Itu bisa kesaksiannya itu memang dia buat-buat, gitu kan? Ya. Seringkali orang kesaksian gitu setelah ada penumpangan tangan atau apa begitu. Katanya paku keluar dari badannya. Wah, kan gitu. Oh, ini orang yang ini sering bawa kemana-mana, gitu. Dulu kita kenal satu orang pernah jadi mahasiswa kita. Dari iman sebelah masuk ke Kristen. Dia dibawa kemana-mana. Dan kesaksiannya itu yang nambah-nambah bukan dia, tapi yang nambah-nambah yang bawa. Gitu. Supaya heboh. Bisa begitu. Mesti hati-hati. Ya lagi kita ada ujian-ujian iman, tiap-tiap kita mungkin bisa berbeda. Tetapi kita harus tetap setiap kali mendengar kesaksian, tentu kita harus comparekan dengan apa? Dengan Alkitab kita. Ini yang baku. Ini yang baku. Seperti itu. Oke, baik. Tentu kalau suruh cerita 1 tahun pengalaman kita, pengalaman iman kita, ya bisa banyak. Gitu. Kita punya lagu tiap hari, tiap jam. Tiap hari, tiap jam. Oke, ada tidak pertanyaan? Kalau tidak ada, acara kita tutup sampai di sini. Baik, selamat malam. Nah, berdoa dulu kita. Kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kami punya saudara seiman. Dan kami tahu kesaksian iman dari banyak saudara-saudara kami, Tuhan. Itu juga bisa menghiburkan kami. Bagaimana mereka melewati ujian iman. Iman mereka tetap terpelihara. Tuhan, kami berharap ya, semua kami memiliki ya cerita berita yang menyukacitakan bahwa tiap-tiap kami terus hidup di dalam kebenaran. Semakin hari semakin mengasihi-Mu. Semakin hari
terbangun karakter yang baik, ya, yang sepadanan dengan Injil. Tiap-tiap hari kami mendengar cerita-cerita iman yang menggembirakan tentang kemajuan iman, tentang semangat melayani, tentang membayar harga kebenaran, tentang gairah untuk memuliakan Engkau. Tuhan, ya, kami tidak ingin ada berita yang membuat kami berduka cita, Tuhan. Ada di antara kami yang mundur, yang mulai tidak bergairah melayani. Itu mendukakan kami, Tuhan. Tuhan, ya, Kau terus pimpin kami, ya, nanti di tahun 2022. Biarlah Tuhan juga jemaat punya komitmen yang baru, lebih bersemangat lagi untuk datang dalam pertemuan jemaat hari Rabu ataupun hari Minggu, Tuhan. Biarlah cerita tentang semangat kami anggota jemaat GBI Kebenaran itu bisa membangkitkan juga, ya, semangat-semangat jemaat-jemaat yang lain dan juga sesama kami, Tuhan. Pimpin kami terus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya ucapkan selamat malam dan Maranatha.